saya Sanila Pedia Suryani dengan NIM 250201011182 dari Program Studi Manajemen kelas MJ 219. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Melinda Putri Ahmadi, SMMM, dengan judul analisis studi kasus MRYZ Store. Nah, MRYZ Store merupakan usaha jasa digital yang menyediakan layanan bantuan progres permainan point blank. Nah, MRYZ Store bergerak di bidang jasa digital, khususnya layanan bantuan progres point blank seperti peningkatan rank, penyelesaian misi, serta peningkatan kill and point. Usaha ini ditujukan bagi pemain yang ingin mencapai target permainan tetapi memiliki keterbatasan waktu. Brand MRYZ Store mengutamakan pelayanan yang cepat, aman, profesional, dan terpercaya. Oke, berikutnya beberapa tantangan utama dari MRYZ Store adalah keterbatasan perangkat dan tenaga ketika pesanan meningkat, ketergantungan pada internet dan listrik, serta persaingan dengan jasa sejenis. Selain itu, sebagai brand yang masih berkembang, MRYZ Store juga perlu terus membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga keamanan akun. Layanan MRYZ Store memiliki kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp1.000.000, tergantung jenis layanan yang dipilih. Target utamanya adalah pemain point blank, terutama remaja, mahasiswa, pekerja, serta gamers yang memiliki keterbatasan waktu. Promosi dilakukan secara digital melalui media sosial dan komunitas game. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Nah, faktor internalnya sendiri meliputi keterbatasan perangkat, tenaga kerja, dan kapasitas pengerjaan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain persaingan harga dan perubahan sistem atau kebijakan dalam game point blank. Nah, adapun untuk pembagian struktur organisasi, pertama adalah manajer atau pemilik usaha yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan usaha, termasuk strategi bisnis, pemasaran, dan keuangan. Kemudian adalah kepala operasional yang mengawasi pelayanan dan memastikan kualitas serta ketepatan waktu. Selanjutnya ada staf administrasi yang mengelola data pelanggan dan transaksi. Begitu juga staf pemasaran yang bertugas melakukan promosi dan mencari pelanggan, serta staf layanan yang membantu pelaksanaan layanan dan menangani kebutuhan pelanggan. Menurut saya, pembagian tugas ini sudah cukup sesuai untuk usaha digital dengan skala kecil karena setiap anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk motivasi kerja, anggota tim dapat diarahkan pada beberapa tujuan seperti memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas, mencapai target pelanggan, serta membangun reputasi dan kepercayaan terhadap brand. Untuk gaya kepemimpinannya sendiri berdasarkan struktur yang sudah dibuat, pendekatan yang sesuai adalah kepemimpinan partisipasi. Artinya, keputusan utama tetap berada pada pemilik atau manajer, tetapi masukan dari anggota tetap dapat digunakan dalam menjalankan usaha. Dalam pengambilan keputusan, manajer berperan dalam keputusan strategis, sedangkan bagian operasional mengkoordinasikan pelaksanaan layanan. Jadi, setiap bagian tetap memiliki peran dan dapat memberikan masukan sesuai bidangnya. Pengembangan tenaga kerja juga penting karena kualitas layanan sangat bergantung pada kemampuan tim. Pengembangan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme permainan point blank, peningkatan kemampuan pelayanan pelanggan, melatih kemampuan membuat konten digital bagi bagian pemasaran, serta meningkatkan kemampuan administrasi dan pencatatan transaksi. Selain itu, evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan target usaha. Dengan begitu, keunggulan MRYZ Store tidak hanya berasal dari harga, tetapi juga dari kecepatan, keamanan, responsif, dan kemampuan tim dalam memberikan layanan. Strategi pemasaran MRYZ Store berfokus pada pemasaran digital. Media yang digunakan antara lain TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Karena platform tersebut sesuai dengan karakteristik target pasar yang merupakan pemain game dan komunitas online. Nah, promosi dapat dilakukan melalui konten mengenai layanan yang ditawarkan serta testimoni pelanggan. Menurut saya, penggunaan media sosial menjadi salah satu keunggulan karena usaha tidak membutuhkan toko fisik dan dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Baik, selanjutnya adalah analisis marketing mix atau 7P. Untuk produk, yang ditawarkan adalah jasa bantuan progres point blank. Untuk price, usaha menggunakan harga yang kompetitif dan disesuaikan dengan jenis layanan. Untuk place, layanan dilakukan secara online sehingga dapat menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah. Nah, untuk promotion, digunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta komunitas Facebook dan juga WhatsApp. Nah, kemudian people, yaitu tim yang menjalankan usaha sesuai pembagian tugas masing-masing. Nah, ada yang keenam, proses dilakukan melalui pemesanan online, kemudian layanan diproses sesuai target yang disepakati. Terakhir, physical evidence, yaitu identitas brand seperti logo, media sosial, konten, dan testimoni yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Baik, selanjutnya dalam penetapan harga, MRYZ Store menggunakan strategi harga yang kompetitif agar dapat menarik pelanggan dari berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Untuk hubungan pelanggan, usaha perlu memberikan respon yang cepat, pelayanan yang ramah, menjaga keamanan akun, serta membantu ketika pelanggan mengalami kendala. Sedangkan untuk distribusi, karena produk yang dijual merupakan jasa digital, seluruh proses dapat dilakukan secara online. Dengan cara tersebut, pelanggan tidak harus datang ke lokasi tertentu dan dapat melakukan pemesanan dari berbagai daerah.
Nah, selanjutnya teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional MR Gadget Store. Komputer atau laptop digunakan untuk menjalankan layanan permainan, sedangkan internet digunakan untuk proses pengerjaan dan komunikasi. WhatsApp dapat digunakan untuk pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan. TikTok dan Instagram digunakan sebagai media promosi, sedangkan Facebook digunakan untuk menjangkau komunitas point blank. Selain itu, akun pembayaran digital juga mendukung proses transaksi. Jadi, teknologi tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga membantu pemasaran dan hubungan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya untuk menjalankan usaha ini dibutuhkan modal usaha, komputer atau laptop, koneksi internet, serta biaya listrik. Namun dalam tugas 1 belum dicantumkan secara rinci berapa jumlah modal awal, omset maupun laba usaha. Jadi pada kesempatan ini, analisis lebih difokuskan pada bagaimana seharusnya keuangan dikelola. Menurut saya, usaha perlu memisahkan uang pribadi dan uang usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung keuangan dari setiap layanan, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk kebutuhan operasional. Selain itu, perlu ada dana untuk pemeliharaan atau peningkatan perangkat agar kapasitas usaha dapat berkembang. Dari analisis yang dilakukan, ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil. Pertama, dalam bisnis jasa, kecepatan pelayanan menjadi salah satu yang penting. Kedua, kepercayaan pelanggan merupakan aset yang sangat penting, terutama karena layanan berkaitan dengan akses akun. Ketiga, pemasaran digital dapat membantu usaha menjangkau target pasar dengan lebih luas tanpa membutuhkan tempat usaha fisik. Dan yang keempat, kapasitas operasional harus diperhatikan. Jangan sampai jumlah pesanan meningkat, tetapi tenaga dan perangkat tidak mampu mengimbanginya. Jadi, perkembangan bisnis harus diikuti dengan kesiapan operasional. Nah, setelah melakukan analisis, proposal bisnis yang sebelumnya dibuat masih dapat disempurnakan. Misalnya, promosi yang sebelumnya masih bersifat umum perlu disertai evaluasi untuk mengetahui promosi mana yang paling efektif. Target pelanggan juga sebaiknya dibagi menjadi target mingguan dan bulanan agar lebih mudah dipantau. Kemudian, layanan online perlu dilengkapi dengan prosedur pemesanan dan keamanan akun. Nah, kapasitas perangkat juga perlu direncanakan jika jumlah pesanan meningkat. Terakhir, pengelolaan keuangan yang sebelumnya masih umum perlu dikembangkan menjadi pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Dengan perbaikan tersebut, proposal bisnis menjadi lebih realistis dan lebih mudah diterapkan. Berdasarkan hasil analisis, MR Gadget Store memiliki peluang untuk berkembang sebagai usaha jasa digital karena menawarkan solusi bagi pemain point blank yang memiliki keterbatasan waktu. Namun, keberlanjutan usaha tidak hanya bergantung pada jumlah pelanggan. MR Gadget Store juga perlu memperhatikan kapasitas tenaga dan perangkat, keamanan akun, kualitas pelayanan, persaingan harga, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat digunakan untuk menyempurnakan proposal bisnis sebelumnya agar menjadi lebih realistis, terstruktur, dan berkelanjutan. Demikian presentasi UAS pengantar bisnis mengenai analisis studi kasus MR Gadget Store yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih.